Ahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati keluarga almarhum Bapak Andri Yuliandri bin Apang Apandi, termasuk Pak Yusuf Korwa dan keluarga, mudah-mudahan dirahmati Allah SWT. Bapak Ustadz Haji Tukimin, sesepuh kita, Bapak Ustadz Abel Ma'ali, Bapak Ustadz Tamrin, Bapak Ustadz Rohmanto, termasuk Pak Ustadz Afrikan, Ibu Ustazah Hajah Siti Baroro selaku Ketua Majelis Taklim Al-Hidayah beserta rombongannya, dan juga bapak-bapak sekalian yang berkenan hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan langkah kita semua mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan dari Bapak Nabiullah Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua mudah-mudahan mendapat syafaat yaumil qiyamah. Dikasih amanah 10 menit oleh Ustadz kita Pak Haji Tukimin, mudah-mudahan kecukupan 10, yang bendeng-bendeng 2 menit 3 menit lah, kadang suka kan suruh pas itu agak susah Pak Ustadz Abal. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam ke-7 ini kita telah sama-sama membacakan surat Yasin, tahlil tahmid, dan insya Allah nanti ditutup doa oleh Ustadz Abel Ma'ali dan Ustadz Afrikan. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Al-Ankabut ayat 59, atau juga ada di Al-Baqarah ayat 185 al-ayat. Semua manusia akan mati, semua makhluk yang bernapas akan mati, tapi kontraknya yang berbeda-beda. Seperti almarhum Andri Yuliandri ini sudah duluan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan husnul khotimah, amin Allahumma amin, dilapangkan kuburnya dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam kubur, apa sih alam kubur? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bainahuma barzakul la yabghiyan. Surat Ar-Rahman ayatnya 20. Kaitannya dengan 19-nya, tapi satu ayat saja. Antara keduanya ada batas, tapi batas itu tidak bisa dilampaui satu dengan yang lain. Itu alam kubur. Jadi ada batas, tapi batas itu tidak bisa melampaui dengan alam kubur itu yang kita kenal dengan alam dunia dan alam akhirat. Itu ayatnya tentang Ar-Rahman ayat 20. Kita semua akan ke sana. Sadarlah, kita akan ke sana. Tinggal nunggu giliran, apa saya dulu, apa Pak Tamrin dulu, apa Pak Slamet dulu. Jangan duluan saya. Ya ini kita ini hanya ya mudah-mudahan panjang umur, anaknya saya cilik-cilik katanya. Ya, jadi semuanya sesuai dengan Al-A'raf ayat 172, udah hafal semua, ini berkali-kali saya sampaikan. MUI-nya kan di situ. Nah, sekarang di dalam alam kubur itu jelas akan didatangi oleh malaikat Munkar dan
Tinggal kita bisa jawab apa enggak. Kalau dihafalin sih secara verbal apa? Jawabannya bisa. Tapi wallahu alam di sananya. Tergantung bagaimana perbuatan kita masing-masing. Kira-kira ada dua pilihan yang bisa menjawab itu, orang yang beriman atau yang tidak beriman. Nah, kalau ditanya begitu, yang beriman atau kafir? Ya nggak mungkin. Kafir bisa jawab, kemungkinan kecil kafir nggak bisa jawab. Tentunya yang bisa jawab orang yang beriman. Mudah-mudahan harapan kita ini termasuk orang yang beriman. Amin. Dan setiap orang yang beriman selalu bergandengan dengan amal soleh ayatnya. Iya nggak Pak? Ya kan? Beriman, beramal soleh. Itu satu ayat itu selalu bergandengan, tidak terpisahkan. Ya, amanu wa amalu soleh. Beriman yang diteruskan dengan beramal saleh yang nanti tujuannya akan menjadi orang yang bertakwa. Itu endingnya. Nah sekarang kita bilang saya beriman. Apa sih beriman? Apa iman itu kan gitu pengertiannya. Hadisnya jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasdiqu bil qalbi wa yaqulu bil lisani wa amalu bil arkan. Wah, sahih bener hadisnya ini. Dan banyak hadis yang berkaitan dengan iman. Tergantung riwayat dari siapa itu banyak. Jadi hadis itu tasdiqu bil qalbi, setiap apa yang kita kerjakan harapannya dibenarkan oleh hati. Bil qalbi, qalbu hati. Apa yang kita kerjakan selalu kita mengharapkan dibenarkan oleh hati, baru kita kerjakan. Lisani kita ucapkan, baru kita kerjakan. Amalu bil arkan. Nah, contohnya hadis itu dibenarkan oleh hati, kita ucapkan, kita kerjakan. Ini kita tahlil, tahmid, doa ini termasuk satu titik iman. Betul Pak Ustaz? Satu titik iman. Apa yang kita kerjakan dalam kegiatan 7 hari ini, berangkat dari rumah mau ke sini, dibenarkan oleh hati. Kita ucapkan, kita kerjakan, satu titik iman. Kita ikut ke makam, satu titik iman. Besok pagi mau nganter saudara kita ke tempat tertentu, satu titik iman. Ada yang minta tolong dianterin ke rumah sakit, satu titik iman. Titik-titik iman tadi berkumpul menjadi garis-garis iman. Betul nggak? Kan titik. Setiap hari kita banyak titik-titik yang kita kerjakan. Dijadikan satu, kan satu garis. Nah, sejauh mana keimanan kita? Masing-masing berbeda. Kualitas keimanan kita tergantung apa yang kita perbuat sehari-harinya. Itulah garis iman. Contoh, misalnya suatu lingkaran. Lingkaran itu manusia itu sebagian besar belum bisa penuh lingkaran itu. Makanya setiap khotib Jumat selalu marilah kita tingkatkan. Betul nggak? Iman dan kenapa? Orang perlu kita tingkatkan. Emang belum penuh di lingkarannya itu. Kalau udah penuh nggak usah ditingkatkan. Ditingkatkan karena keimanan kita dalam lingkaran itu belum penuh. Baru kalau dalam matematik baru satu tembereng. Belum penuh. Atau kalau Pak Yusuf bilang satu juring karena beliau guru matematik, baru satu juring Pak Jarwo. Belum penuh, boro-boro separuh. Tapi ada yang sudah separuh lebih, ada yang tinggal sedikit, tinggal menuin. Tapi semuanya orang rata-rata keimanannya belum penuh bagaikan lingkaran yang kita absir. Makanya marilah kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan titik iman tadi.